Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih cepat dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir ataupun secara batin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, "yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum," niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah cermin hati, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dua kelebihan bagi umat manusia dari makhluk-makhluknya yang lain, yaitu akal, pikiran, dan hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Ini menunjukkan bahwa umat manusia diberikan kelebihan oleh Allah akal untuk berpikir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, ala fahiyal qalb, tidak lain itu adalah hati. Masyhur dan maklum kita ketahui, jika hatinya baik maka seluruh jasad akan baik. Jika hatinya buruk maka seluruh jasadnya akan buruk. Dua kelebihan inilah yang Allah anugerahkan kepada manusia. Maka para pakar psikologi mengatakan bahwa hati memiliki peran 70% dalam diri manusia untuk memutuskan segala sesuatu, sedangkan akal memiliki peran 30% dalam keputusan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi ilmu menjadi dua bagian, ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu lahir dan ilmu batin. Apa itu ilmu lahir? Ilmu lahir adalah ilmu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu batin, apa ilmu batin? Ilmu batin adalah ilmu bagaimana cara seorang manusia untuk membersihkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini? Pernah. Kapan? Banyak sekali contohnya, banyak sekali riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Maka dalam khutbah kali ini kita akan mencontohkan satu saja dari riwayat Rasulullah yang menunjukkan bahwa ilmu itu ada dua, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Wallahi, demi Allah, inni la'ara ruku'akum, sungguh aku melihat rukuk kalian, wa khusyu'akum, dan kekhusyuan kalian." Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah melihat gerakan sholat para sahabat di masa itu.
Sehingga umat Islam yang melaksanakan sholat tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka sholatnya tidak akan diterima jika sholat kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan sholat subuh 10 rakaat sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak? Tidak sesuai. Maka salatnya mustahil diterima. Ini adalah syariat lahir. Ini adalah ilmu lahir. Sedangkan sabda Rasulullah setelahnya, Inni la ara ruku'akum wa khusyu'akum, dan aku melihat kekhusyuan kalian. Khusyuk letaknya di mana? Di hati. Maka Rasulullah pun selain melihat gerakan sholat para sahabat, Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah untuk melihat kekhusyuan para sahabat dalam sholatnya. Berapa banyak di antara kita baru belajar syariat, baru belajar tata cara sholat, ketika dia sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rukun sholat yang pertama adalah niat. Dalam niat tersebut kita melafalkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada rukun yang kedua, takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akan tetapi setelah takbir, kita melihat takbir saudara-saudara kita yang lain, yang beda letak tangannya, beda tata cara meletakkan tangan di atas dada, atau bahkan tidak mengangkat tangannya sama sekali. Kemudian kita sudah merasa sholat kita yang paling benar. Artinya bukan Allah yang maha besar, akan tetapi kita yang maha besar. Ini adalah perkara hati. Sehingga membersihkan hati tidak semudah membersihkan jasad kita dari najis. Maka ketika kita sedang berwudu, seyogyanya kita berwudu tidak hanya berwudu untuk membersihkan diri dari hadas kecil, akan tetapi juga membersihkan diri dari hadas yang berada di dalam hati kita. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah takbir tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan tata cara sholat yang terjadi di antara kita. Tidak ada menilai kekhusyuan orang lain, tidak ada menilai tata cara sholat orang lain. Yang ada hanyalah kita sedang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana bisa sebuah hati memancarkan cahaya, sedangkan bayang-bayang dunia masih terpatri di dalam cermin hati tersebut. Sehingga kemudian hati yang terpantul menghadap kepada dunia. Dunia artinya adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepintar-pintar apa akal yang dia miliki untuk membisikkan kepada hati tentang kebenaran, akan tetapi hati tersebut adalah sedang bercermin kepada dunia, maka bisikan akal yang kita pelajari dalam ilmu-ilmu zahir tersebut tidak akan diterima oleh hati. Sehingga cara paling cepat untuk membersihkan cermin hati kita adalah menghadapkan hati kita ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya, baik lahir ataupun batin, dalam ibadah kita ataupun dalam kehidupan dan keseharian kita, sehingga kemudian terlahir dalam diri kita perkataan yang tercermin dari perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat dan sikap yang tercermin dari sifat dan sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian zahir yang tercermin dari pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebersihan yang tercermin dari kebersihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruhnya tercermin dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin,
rahmat bagi semesta alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala man minhu inshaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu Adam alaihi salam fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum falam yudrikhu minna sabiqun wala lahiq fariyadul malakuti bi zahri jamalihi muniqah wa hiyadul jabaruti bi faydi anwarihi mutadaffiqah fala syai'a illa wa huwa bihi manut id laula alwasitatu la dhahaba kama qila almawsut salatan taliku bika minka ilaihi kama huwa ahlu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wafqahu qawlana. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ya latif nas'aluka lutfa fima jarat bihi al maqadir. Allahumma altuf bina waltuf bi ikhwanina al mustada'afin fi Palestin. Allahumma inna as-sahayina taqatalul mustada'afin fi Palestin fa'arina ajaiba qudratik fa'arina ajaiba qudratik fa'arina ajaiba qudratik wa khudhum akhdha azizin muqtadir. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.